Awas kamu Za, jangan buat yang aneh-aneh deh. Bisa-bisa kita celaka nih, ucap Minto memberikan peringatan. Udah jangan mikir yang aneh-aneh. Sebaiknya kita jalan sebelum tertinggal jauh dari Hesti. Jeritan malam, meta.morphosis. Tepukan ke arah kening untuk membinasakan nyamuk yang menghisap darah ini sepertinya menjadi puncak keputusasaan aku terhadap semua penantian ini. Ini semua omong kosong mas, bodohnya kita melakukan semua ini, ucapku sambil mencoba bangkit dari duduk yang hampir membuat kram kaki ini. Sekarang kita bisa buktikan di sini mas, di saat keberanian kita bisa mengalahkan rasa takut. Semua hal yang berbau mistis itu cuma bualan, omong kosong, rasa takut yang membuat kita berimajinasi dan membentuk sosok-sosok aneh dan suara-suara aneh itu. Dengan bangganya, aku mengucapkan alasan mengapa semua kejadian mistis itu bisa terjadi. Apa ini? Untuk kedua kalinya dalam hidupku, sesajen yang terletak di lantai menjadi santapan sepakan kaki ini. Mas Dikin mau kasih makan siapa? Kucing, anjing, ucapku mengajak Mas Dikin bercanda seraya mengambil kepala ayam dari dalam cawan dan melemparkannya keluar pagar. Pak Reja sabar pak, kembali Mas Dikin mengingatkanku dalam rasa takut dan kekhawatiran di wajahnya. Sesaat tatapanku menatap Mas Dikin, lalu kemudian berpaling pada Kujang yang berada di genggaman tangan ini. Kujang, keris tua sialan. Hampir saja aku mempercayai kesaktian kamu dan membalikan semua kewarasanku. Tanpa berpikir lagi apakah kujang atau keris itu mempunyai nilai jual tinggi, segera aku lempar benda itu ke rumput yang masih berada di dalam halaman rumah. Tampak Mas Dikin hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa berusaha menghalangi. Mas Dikin, besok antar saya bertemu dengan Hesti. Loh, memangnya enggak kerja pak? Terus mau ngapain? Mau dilanjutin pembuktian ke Hesti? Serangkaian pertanyaan mulai muncul dari mulut Mas Dikin. Saya besok niat bolos aja mas, bukan mau pembuktian lagi. Tapi saya mau minta maaf karena sudah berpikir buruk tentang dia. Terangku menunjukkan maksud keinginan bertemu dengan Hesti. Setelah itu baru nanti kita ambil waktu yang tepat berkunjung ke tempat Mbah Warsono. Setelah semua pembuktian terasa sia-sia, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, terlihat Mas Dikin mencoba membereskan sesaji yang terlihat berantakan. Udah besok aja mas, lebih baik beresin pecahan beli yang di dapur. Mas Dikin segera menghentikannya dan ikut bergegas ke dalam rumah. Kemudian lanjut membersihkan pecahan piring dan nasi yang berserakan di lantai. Aku coba menemani Mas Dikin dengan obrolan ringan. Di sela-sela hampir selesainya, Mas Dikin merapikan meja makan dan hendak beranjak untuk tidur. Tatapan Mas Dikin tampak kaku, tampak berkedip menatapku. Entah apa yang dilihatnya hingga membuat dia segugup itu. Jangankan untuk berkata secara benar, untuk sekedar mengedipkan matanya saja terasa sulit. Kenapa mas? Tanyaku yang ikut merasa was-was dengan tatapan itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila peristiwa yang terjadi beberapa jam yang lalu kini terjadi lagi menimpaku. Bayanganku tentang wajah Mas Dikin yang berubah menjadi orang tua rentak segera memenuhi imajinasiku. Jangan panik ja, tenang, ucapku dalam hati. Jangan sampai rasa ketakutanku membentuk imajinasi mistis. Heh, kamu kenapa Mas Dikin? Tanyaku dengan sedikit membentak. Itu pak. Suara yang keluar dari mulut Mas Dikin terasa tanpa arti. Apa sih mas? Tanyaku lagi yang akhirnya aku penasaran untuk perlahan melihat ke belakang tubuhku. Tidak ada apapun selain lukisan yang tergantung di dinding dan lemari jati yang tampak tua. Khawatir Mas Dikin akan bertingkah aneh seperti yang pernah terjadi dengan Indra. Segera aku tarik tubuh Mas Dikin untuk menuju ruang tengah. Terdengar suara Mas Dikin yang masih terbata-bata mencoba merangkaikan apa yang dilihatnya. Tarik napas dulu mas, nafas. Jangan lihat ke dapur, tatap aku.
Sugesti untuk membentuk rasa nyaman kuucapkan untuk menenangkan Mas Dikin. Setelah terlihat Mas Dikin agak tenang, segera aku ulangi pertanyaan yang sama. Mas Dikin, tadi lihat apa? Mas Dikin mencoba menerangkan apa yang baru saja dilihatnya. Tatapan matanya melihat rambutnya yang menembus langit-langit di dapur, tergerai turun secara perlahan hingga akhirnya menyentuh lantai. Rambut itu turun sangat tepat di belakangku. Bahkan terangnya lagi, ada sebagian rambut yang menyentuh pundakku sebelum menyentuh lantai. Ini sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa aku tidak merasakan itu semua? Ingat Mas, intinya jangan takut. Sebaiknya kita tidur. Sebelum aku melangkah ke dalam kamar, tampak Mas Dikin yang masih berdiri mematung. Sepertinya rasa takut belum beranjak pergi darinya. Mas Dikin kenapa lagi? Saya tidur di ruang tamu aja Pak. Sekalian nunggu Pak Indra dan Pak Minto pulang. Mataku masih menatap langit-langit kamar. Ada kebanggaan yang tersirat dari tatapan ini. Aku sudah berhasil membuktikan bahwa semua kejadian ini adalah imajinasi buah dari ketakutan. Terbayang wajah Indra, Minto, dan Dikin yang masih saja terjebak dalam rasa takut itu. Dasar penakut, ucapku sambil tersenyum. Sebaiknya aku tidur. Besok akan aku jelaskan penyebab semua kejadian ini. Belum sampai mata ini berhasil dipejamkan, tiba-tiba keadaan menjadi gelap gulita. Rupanya listrik di mes ini turun. Terdengar suara Dikin dari luar kamar. Pak Reza, Pak Reza, ada rasa panik dari nada suaranya. Mungkin dia kaget mendapati lampu yang mati, ditambah rasa takut yang masih dia rasakan. Ya Mas Dikin, lampu mati kenapa? Sepertinya turun Pak. Lama aku menanti lampu ini menyala, hingga akhirnya sebuah hembusan dingin terasa menerpa leher dan wajah ini. Dalam suasana gelap gulita seperti ini, aku masih bisa membedakan antara hembusan angin dengan hembusan nafas. Rasa keberanian dan kebanggaan yang tadi bagaikan mahkota di kepalaku kini terasa sirna. Aku bisa merasakan dan mendengar setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Terasa dekat sekali di samping wajah ini. Bulu kuduk yang menjadi alarm tersensitif dari diriku kini terasa menebal, seiring dengan detak jantung yang berdegup semakin cepat. Keinginanku untuk berteriak memanggil Mas Dikin seperti tercekat dalam tenggorokan ini. Berani Za, berani, harus berani. Rasanya semua motivasi itu kini terasa menjadi sia-sia. Semua menjadi luntur dan menghilang seiring dengan bunyi suara nafas yang terdengar jelas di telinga ini. Setiap tarikan nafasnya terasa begitu berat, seperti orang yang sedang mengorok. Begitupun di setiap hembusan napas dingin, terasa dingin hingga tidak bisa merasakan keringat dingin yang keluar dari tubuh ini. Mendapati sensasi seaneh ini, tiba-tiba aku terbayang dengan sosok Arda yang meninggal dalam keadaan tidak lazim di kamar ini. Seperti inikah yang dia rasakan berada dalam hidup dan mati di setiap hembusan nafasnya yang terasa sulit. Kini rasa dingin itu perlahan sudah menjalar hingga kaki dan tubuhku, seperti selimut yang perlahan menutup tubuhku, dan akhirnya aku tidak bisa menyadari kapan lampu itu menyala kembali. Za, bangun Za, enggak kerja kamu, terdengar suara Minto sambil mengetuk pintu kamar. Sinar cahaya pagi seperti menyadarkanku dari mimpi buruk yang panjang. Ada rasa pegal dan nyeri di seluruh tubuh ini. Keinginanku untuk bangkit terhalang kenyataan yang ada. Mataku mencoba memperhatikan kaki kanan yang tampak memerah dan terasa sakit untuk digerakkan. Za, kembali suara Minto mengetuk pintu kamar. Tok, tolong aku. Kamu gak kenapa-kenapa Za? Terdengar suara panik dari nada bicara Minto. Tolongin aku Tok. Untuk kali ini terdengar Minto memanggil Indra dan Dikin di tengah kepanikannya. Hingga akhirnya pintu terbuka dengan cara paksa. Kamu kenapa Za? Tanya Indra seraya memperlihatkan kaki yang terasa semakin panas dan menyebabkan sakit yang luar biasa. Terlihat wajah kaget dari mereka melihat apa yang terjadi pada diriku. Gila, badan kamu panas banget Ja. Kamu sakit ya? Ucap Indra kembali ketika mencoba menyentuh keningku. Melihat semua itu, Mas Dikin tanpa menunggu perintah lagi, segera berlari keluar dan kembali dengan sebuah air hangat untuk meredakan panas di tubuh ini.
Biar aku panggilkan dokter, Za. Minto mencoba mengambil inisiatif melihatku yang tidak akan mampu menuju rumah sakit. Tatapan mata Mas Dikin seolah bisa memberikan aku gambaran tentang apa yang dipikirkannya. Terlihat Mas Dikin mencoba menahan laju langkah Minto dan menceritakan tentang kejadian semalam. "Kalian semalam kemana aja?" tanyaku sebelum mereka mencoba bertanya. Kembali aku meringis merasakan sakit yang aku rasakan di kaki ini. "Sumpah, Ja, kami semalam ada di luar pagar. Kami nggak berani masuk. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk tidur di masjid." "Nggak berani masuk?" tanyaku dan berharap sebuah jawaban alasan yang akan keluar dari mulut mereka. "Ja, sebenarnya kami sudah dari jam 9 malam itu ada di luar pagar. Tapi sesuatu menghentikan langkah kami. Aku lihat seorang bapak tua di teras depan itu. Dari cara berpakaiannya, seperti pakaian yang ada di lukisan yang ada di dinding. Semula aku pikir itu tamu atau mungkin kerabat dari seseorang di antara kita." "Kamu lihat wajah orang itu?" "Sangat samar, Ja. Terlihat bapak itu berjalan mondar-mandir di teras seperti orang bingung." Saat itu aku putuskan untuk mengajak Minto membuka pintu pagar dan menghampiri bapak itu. Tapi apa, Pak?" Kini Mas Dikin menjadi ikut tergelitik rasa keingintahuannya. Sebelum tanganku sempat membuka pintu pagar, aku melihat seekor kucing yang berjalan mendekati bapak itu. Dan ketika kucing itu tepat berada di kakinya, dalam sekejap bapak tersebut terlihat menginjak tubuh kucing itu. Dan di saat kucing itu sudah tidak berdaya, terlihat tangannya mengangkat kucing itu dan kembali menghantamkannya ke lantai teras berulang-ulang kali. Di saat itu, Ja, aku merasa kejadian ini janggal. Ini tidak benar. Pasti ini bukan manusia. Dan akhirnya aku urungkan niat untuk membuka pintu pagar dan memutuskan tetap berada di luar dengan harapan ada seseorang dari kalian yang keluar rumah. Di saat itu, aku merasa heran dengan Minto yang terlihat serius ikut mendengarkan. Kenapa hanya Indra yang terlihat begitu detail menjelaskan apa yang dilihatnya? Aku nggak melihat itu semua, Za. Justru aku bingung dengan tingkah laku Indra yang menahan dirinya membuka pintu pagar. Dari cara pandangan Indra, rasa takut di wajahnya cukuplah membuatku ikut merasakan takut. Tapi untuk kejadian kedua, aku bisa ikut merasakan apa yang dilihat Indra. Sekilas, walau hanya sekilas, aku bisa memastikan memang ada sesuatu di belakang kalian. "Kamu ngomong apa sih? Maksud kamu apa?" Aku kembali meringis menahan sakit di kaki ini. "Kamu harus berobat, Za." Minto mengalihkan pembicaraan melihat rasa sakit yang aku rasakan. Memang harus aku akui rasa sakit ini begitu menyiksa hingga membuatku merasakan panas dingin di tubuh ini. "Terusin cerita kamu, Tok." Aku sama Indra melihat ketika Mas Dikin menyingkap gorden jendela ruang tamu. Begitu juga ketika kamu terlihat ikut melihat keluar dari balik jendela itu. Tapi di saat yang sama, aku juga melihat seperti ada bayangan hitam di belakang kalian. Aku coba meyakinkan diri dengan apa yang aku lihat. Hingga akhirnya Indra meyakinkan apa yang aku lihat itu nggak salah. Karena Indra pun melihat sosok bayangan itu. Aku coba untuk berteriak memanggil kalian. Tapi mata dan telinga kalian terlihat seperti buta dan tuli untuk menyadari kehadiran kami. Ucap Minto sambil mencoba mengganti kompres di keningku. "Kamu sendiri gimana, Za? Inikah hasil pembuktian kamu?" tanya Indra sambil memperhatikan kondisi kakiku. "Dra, coba lihat di kakiku. Apakah ada bekas luka baru? Aku takut ini karena infeksi luka karena kejadian semalam." Mata Indra mencoba melihat setiap bagian kakiku yang tampak memerah dan panas. Terlihat Indra menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, Za. Kali ini kamu harus mengakui kalau ini mungkin perbuatan penunggu mes ini." Aku hanya terdiam tanpa berniat menyetujui atau menolak pendapat Indra. Terlihat Mas Dikin mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Terlihat kujang yang aku buang semalam sudah berada di genggaman tangannya. Tampak benda tersebut sudah terbungkus dan kembali dalam kain yang bertuliskan raja. "Maaf, Pak. Tadi pagi saya ambil kembali benda ini." Mas Dikin segera meletakkan kembali kujang di atas meja.
Aku hanya terdiam dan mencoba menahan keinginan untuk membicarakan apa yang terjadi denganku di kamar ini. Sebaiknya kalian kerja, saranku kepada Minto dan Indra. Biar nanti Indra yang berangkat sendiri ke kantor untuk memberitahukan perihal sakitnya kamu, Za. Aku punya ide. Apa toh? Minggu depan kita bereskan semua masalah yang berhubungan dengan mes ini. Biar nanti Indra minta tolong Yanto menguruskan perizinannya. Soalnya dia kenal dekat dengan manajemen perusahaan ini. Bagaimana? Terlihat Indra mengangguk setuju. Akhirnya kami menyepakati ide tersebut. Tepat jam 11 pagi, seorang dokter akhirnya tiba di mes. Tampak terlihat Minto sudah teramat akrab dengan dokter tersebut. Setelah terlibat pembicaraan dengan dokter tersebut, Minto meminta agar dilakukan pemeriksaan. Ada raut kebingungan di wajah dokter tersebut, walau coba disembunyikan dalam profesionalismenya sebagai dokter. Bagaimana, Dok? Untuk kesimpulan sementara, ini bisa disebabkan sejenis virus atau alergi terhadap sesuatu. Jawabnya sambil mencoba menuliskan sebuah resep untuk aku tebus. Hampir sepanjang malam rasa sakit ini benar-benar menyiksaku. Obat yang aku minum sepertinya tidak memberikan kesembuhan sama sekali. Setelah hampir 2 hari, aku masih bergelut dengan rasa sakit. Akhirnya aku memutuskan untuk setuju dengan pemikiran Indra untuk tidak ada salahnya meminta bantuan Haji Mustafa yang dulu pernah memberikan bantuan di saat Indra mengalami apa yang disebut dengan kerasukan. Apa yang Nak Reja perbuat kali ini? Tanya Haji Mustafa ketika pertama kali melihat kondisi kakiku. Ucapan pertama Haji Mustafa seperti pertanyaan basa-basi yang inti sebenarnya adalah mempertanyakan apa sekarang aku sudah bisa mengakui keberadaan makhluk gaib. Aku hanya bisa tersenyum tanpa bisa menjawab, hingga akhirnya Mas Dikin menceritakan kejadian yang terjadi pada saat malam pembuktian. Nak Reza, menjadi pemberani itu bukan serta-merta kita menantang apa yang kita ragukan keberadaannya. Saya enggak meminta Nak Reza untuk takut kepada sesuatu yang gaib, tapi mungkin kata menghormati adalah kata yang tepat saya sarankan buat Nak Reza. Nasihat Haji Mustafa. Terlihat mulutnya membaca doa sambil tangannya mencoba meraba kakiku yang mengalami sakit. Ada rasa hangat yang menghilangkan rasa sakit itu di setiap usapan tangan Haji Mustafa. Tolong bantu saya, Nak Reza. Saya hanya bisa membantu semampu saya. Selebihnya, yakinkan hati Nak Reza. Mudah-mudahan ikhtiar ini memberikan hasil. Tepat pada ucapan yang terakhir, Haji Mustafa terlihat memijat salah satu jari kakiku. Terlihat lembut, tapi memberikan efek sakit yang terasa sangat menyiksa. Wajah Haji Mustafa terlihat tersenyum lega begitu mengakhiri pengobatannya. Mudah-mudahan besok kamu sudah kembali normal lagi. Semudah itukah? Tanyaku dalam hati terdalam tanpa mencoba mendebat apa yang dikatakan Haji Mustafa dan tanpa pula berkeinginan untuk menanyakan apa yang menyebabkan kakiku menjadi seperti ini. Hingga akhirnya di saat pagi tiba, aku terbangun dan menerima kenyataan bahwa kakiku sudah kembali normal seperti sedia kala. Entah aku harus mengagumi Haji Mustafa karena kehebatannya ataukah kebijaksanaannya. Jadi gimana, Za? Apakah sebaiknya kita hentikan pembuktian dan rasa ingin tahu kita tentang masa lalu mes ini? Tanya Indra sambil bersiap-siap berangkat kerja. Loh, kamu mau kemana, Za? Terlihat Minto terheran-heran melihatku memasukkan beberapa baju ke dalam tas ransel. Sebaiknya kalian kerja saja, biar aku yang mencari tahu sejarah mes ini. Jawabku sambil mulai membereskan apa yang perlu aku bawa untuk perjalanan ini. Kamu mau kemana, Za? Aku mau cari Mbah Warsono. Walah, Za, masa sih kami tega membiarkan kamu pergi sendirian? Ucap Minto sambil menggeleng-gelengkan kepala, menyadari sifat keras kepalaku. Gini deh, Za, ada baiknya kita berangkat malam nanti. Biar aku sama Indra ke kantor terlebih dahulu untuk minta izin. Gimana? Kalian yakin? Tanyaku balik bertanya. Kita tuh senasib sepenanggungan, Za. Kita mengalami hal yang sama, teror yang sama, jadi kita hadapi semua bersama-sama. Ucap Indra sambil menepuk-nepuk bahuku. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya aku memutuskan menunggu Indra dan Minto untuk bekerja terlebih dahulu. Biar nanti aku sama Mas Dikin menyewa mobil di rental terdekat.
Sekalian aku mau ambil uang buat bekal perjalanan. Kamu bisa bawa mobil kan, Mas? Bisa, Pak. Tepat jam 7 malam, akhirnya Indra dan Minto menampakkan batang hidungnya. Tanpa menunggu lama, berbekal alamat yang dibawa Minto, akhirnya kami berangkat menuju kawasan hutan. Mungkin ini adalah perjalanan teraneh dalam hidupku. Perjalanan untuk sebuah pembuktian bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Perasaanku campur aduk malam ini, Za. Takut, penasaran, khawatir, ucap Minto sambil memandang keluar mobil yang berjalan dalam gelapnya malam. Indra terlihat enggan untuk menjawab, begitu juga dengan Mas Dikin. Namun dari raut wajah mereka, aku bisa simpulkan mereka pun mempunyai perasaan yang sama. Semoga semua berjalan dengan baik, harapku sambil mencoba memberikan sedikit ketenangan. Pak Reza, maaf kalau saya lancang. Yang penting, sekarang Bapak sabar dan jangan terlalu mudah emosi. Tampak ragu, Mas Dikin mencoba memberikan sarannya. Za, akhirnya terdengar juga suara dari mulut Indra. Apa, Indra? Itu, Ja, coba lihat, ucap Indra lagi menunjuk sebuah sepeda motor yang berjalan tepat di sisi mobil hingga akhirnya melewati mobil yang kami naiki. Lihat apa, Indra? Apa? Itu Hesti, Ja, teriak Indra dengan wajah menampakkan kekagetannya. Kamu yakin, Ra? Rasa penasaran segera menghinggapiku. Aku lihat motor yang dimaksud Indra kini tepat berada di depan kami. Aku bisa melihat seseorang wanita tampak duduk di belakang seorang pengemudi. Ikutin, Mas, ikutin, perintah Minto kepada Mas Dikin tanpa berusaha untuk meyakinkan bahwa itu memang Hesti. Hampir 40 menit lamanya kami mengikuti Hesti hingga akhirnya kami memasuki lokasi jalan yang sepi dengan hamparan pohon jati di kanan kiri jalan. Motor yang dikendarai Hesti kini tampak memasuki jalan setapak yang mustahil bagi kami untuk mengikuti menggunakan mobil. Hingga kami putuskan untuk menepi dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Za, yakin kamu? Kita sama sekali buta dengan tempat ini, ucap Indra dengan suara bergetar, entah karena disebabkan dinginnya malam atau karena tercekam rasa takut. Mas Dikin, tolong turunin ransel saya, pintaku kepada Mas Dikin sambil meletakkan tas pinggang yang aku bawa ke bawah kursi. Aku tidak mau kujang atau keris yang aku bawa ini akan menghambat perjalanan kami. Itu ransel ngapain dibawa, Za? Tinggalin aja di mobil, tanya Minto dengan penuh rasa keheranan melihatku ikut serta membawa ransel. Aneh kamu, Za. Apa sih isi ransel itu? Sepertinya berat banget. Terlihat Indra mencoba mencari tahu tentang isi ransel yang aku bawa sambil tangannya terlihat meraba ransel yang tampaknya terlihat penuh dengan isinya. Awas kamu, Za, jangan buat yang aneh-aneh deh, bisa-bisa kita celaka nih, ucap Minto memberikan peringatan. Iya, Pak, bisa repot kalau terjadi sesuatu di tempat yang seperti ini. Kini Mas Dikin sedikit khawatir melihat apa yang selanjutnya akan aku lakukan. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh, sebaiknya kita jalan sebelum tertinggal jauh dari Hesti, jawabku untuk mengingatkan suara motor Hesti yang kini tidak terdengar lagi. Terus ini mobil gimana, Pak? Ditinggal di sini aja? Tanya Mas Dikin khawatir untuk meninggalkan mobil di tempat yang sepi dan menjauhi jalan setapak yang akan kita lalui. Ya, kalau Mas Dikin berani nunggu di sini, boleh juga tuh, ledek Minto mengetes keberanian Mas Dikin. Wah, enggak berani saya, Pak, jawabnya sambil menatap ke arah gelapnya malam. Dengan bermodalkan senter yang memang sengaja aku persiapkan sebelum berangkat, kami mulai menapaki jalan setapak. Dengan bermodalkan senter yang memang sengaja aku persiapkan sebelum berangkat, kami mulai menapaki jalan setapak. Jalan ini terlihat tidak terlalu banyak dilalui banyak kendaraan selain jalanan yang sudah rusak. Jalan ini sepertinya hanya diketahui beberapa gelintir orang saja yang memang mempunyai tujuan ke tempat ini. Hingga akhirnya langkah kami menemui akhir dari jalan yang beraspal. Yakin Niza, aku hanya mengangguk tanpa menunjukkan rasa khawatir yang aku rasakan. Tempat ini terlihat sangat sepi, dingin, dengan kumpulan pohon besar yang seolah-olah mengawasi kami dengan sejuta misterinya. Mas Dikin, apakah ini sudah masuk kawasan hutan di mana Mbah Warsono tinggal? Tanyaku mencoba mencari tahu di mana aku berada saat ini. Belum, Pak, kita belum memasuki kawasan itu. Ini hanyalah deretan hutan.
sebelum kita memasuki hutan yang kita maksud, jawab Mas Dikin. Masih jauh, tanyaku kembali. Cukup jauh, Pak. Tatapanku kembali menatap jalan setapak yang terlihat tidak berujung dalam gelapnya malam dan kabut tipis yang menghalangi pemandangan mata. Hanya ada dua pilihan di antara langkah kaki yang terhenti ini. Mengurungkan niat mengikuti Hesti dan hidup dalam rasa penasaran, atau mengikutinya dengan resiko yang tidak kami ketahui di depan sana. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Hingga akhirnya setelah semakin jauh kami melangkah, tatapan mata kami terhenti pada satu titik di mana motor yang dikendarai Hesti terlihat terparkir. Hati-hati, Za, nanti kita bisa ketahuan. Terlihat Minto mencoba memperingatiku sambil berjalan mengendap-endap menghampiri motor yang terparkir. Mata kami serempak mencoba mencari keberadaan Hesti dalam gelapnya malam. Aku coba mengarahkan senter untuk menembus kegelapan malam. Gila rasanya ketika aku harus memutuskan arah langkah di mana kami sangat terasa asing dengan tempat ini. Bayanganku tentang ancaman hewan-hewan malam yang mungkin sedang mengintai kami bagaikan sebuah teror yang memberikanku peringatan untuk membatalkan pencarian ini. Coba lihat itu, Pak, ucap Mas Dikin sambil menunjuk sebuah jalan setapak kecil dengan bebatuan besar yang berpola seperti layaknya sebuah anak tangga hasil karya alam. Bagaimana feeling kamu, Ndra? Tok, tanyaku kepada Indra dan Minto. Sepertinya itu jalannya, Za, jawab Indra. Tatapannya terlihat jauh menatap anak tangga. Keterbatasan daya penglihatan kami hanya menyisakan sebuah tanda tanya besar akan apa yang akan kami temui di kegelapan sana. Terlihat Minto menghisap rokoknya lebih dalam lagi, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang dia rasakan. Sumpah, Ja, aku takut banget, ucap Minto. Ja, kamu bawa kujang itu kan? Kali ini Indra mencoba menghimpun keberaniannya dan berharap kujang atau keris ini bisa memberikan sugesti keberanian yang lebih dibandingkan sekarang yang dia rasakan. Bawa, ayo berangkat. Entah ini kebohongan yang baik atau yang buruk, aku hanya berharap ini akan menjadi sebuah awal jawaban dari semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami selama ini. Zah, duh apa lagi sih, Tok? Nada bicara Indra kini agak meninggi. Terlihat Minto memegang perutnya dengan wajah menegang. Kamu kenapa sih, Tok? Kram perut? Tanyaku penuh kekhawatiran. Aku sakit perut. Astaga, Tok, perut kamu benar-benar nggak bisa diajak kompromi nih. Indra menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencoba menahan tawanya. Tangkap, Tok. Terlihat Minto menangkap botol air minum kemasan yang memang sengaja aku simpan di dalam ransel. Tapi di mana? Ucap Minto dengan raut wajah kebingungan. Yang pasti bukan di sini, Tok. Gila aja kamu buang hajat di depan kami. Di sana. Ucapku memberikan solusi dengan menunjuk rimbunan semak belukar. Terlihat Indra dan Mas Dikin kini sudah tidak bisa lagi menahan tawanya. Tapi semuanya kembali menjadi sunyi seiring isyarat yang aku berikan untuk menghentikan semua keriuhan ini. Tampak keraguan terlihat dari wajah Minto untuk menyingkap rimbunan semak belukar yang kini ada di hadapan matanya. Tega kamu semuanya. Sebuah ucapan yang mengiringi tubuh Minto menghilang dari rimbunnya semak belukar dan meninggalkan kami dalam gelapnya malam. Senter yang menjadi harapan kami untuk menebus kegelapan malam ini kini sudah menjadi sumber penerangan bagi Minto. Dra, mendengar suara Minto yang berharap balasan dari kami. Aku di sini, Tok, berisi kamu, jawab Indra agak sengit. Kurang lebih 7 menit berlalu kesunyian ini hingga terdengar kembali suara Minto memanggil namaku. Isyarat yang diberikan Indra untuk tidak menjawab panggilan itu mengurungkan niatku untuk menjawabnya. Hingga akhirnya terdengar kembali suara panggilan Minto, tapi kali ini suaranya terdengar seperti suara seseorang yang sedang dilanda kepanikan. Disusul dengan suara benda terjatuh dalam rimbunnya semak belukar. Rasa panik dan khawatir akan kondisi Minto begitu kami rasakan. Prasangka buruk akan gangguan hewan liar yang menyerang Minto dalam gelapnya malam begitu mendominasi di antara prasangka-prasangka yang ada. Tanpa menunggu aba-aba, kami berlarian menerjang gelapnya malam dan semak belukar yang menghadang. Cahaya senter yang masih menyala cukuplah menunjukkan keberadaan Minto. Toh, kenapa kamu, Tok? Sadar, ucap Indra dengan paniknya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Minto yang terbaring dalam rerimbunan.
Dari raut wajahnya tidak menggambarkan dengan apa yang dinamakan kerasukan. Ini lebih menunjukkan pada raut wajah ketakutan terhadap sesuatu. Jari-jari tangannya mencoba menunjukkan sesuatu, tapi semua tidak berjalan selaras dengan mulutnya yang terkunci rapat. Matikan cahaya senternya, perintahku perlahan pada Mas Dikin sambil memberikan isyarat untuk menghentikan percakapan. Begitu menyadari terdengar suara samar-samar dari kejauhan, tapi perlahan demi perlahan suara itu kian mendekat hingga akhirnya menampakkan wujudnya. Seorang wanita dengan 3 orang pria yang menemaninya. Aku bisa memastikan sosok wanita itu adalah Hesti, sedangkan untuk 3 pria yang mendampinginya, aku masih berusaha mencari tahu siapa mereka. Hingga akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa sosok yang terlihat dengan pakaian unik serta pernak-pernik yang dikenakannya mengingatkanku akan sosok dengan profesi sebagai orang pintar yang dulu pernah mengadakan ritual di mes. Sedangkan pria yang satu lagi terlihat sebagai asistennya. Satu orang itu terlihat sangat tidak normal dengan bentuk tangan kanan yang lebih panjang dibandingkan tangan kirinya. Sedangkan sosok pria yang lain terlihat tidak banyak bicara, terkesan hanya sebagai pendamping Hesti. Dan benar saja, ketika Hesti berpamitan kepada orang pintar itu, orang pintar tersebut langsung bergerak menaiki motor lalu pergi bersama Hesti meninggalkan tempat yang belum terpecahkan misterinya ini. Setelah terlibat perbincangan yang tidak terlalu lama, sosok orang pintar dan asistennya tersebut menaiki anak tangga berbatu alam dan hilang dalam gelapnya malam. Melihat kedua orang tersebut tidak terlihat lagi keberadaannya, perhatian kami kembali tertuju pada sosok Minto yang masih terbaring dengan celana yang belum dikenakannya. Bergegas aku berinisiatif membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. "Mas Dikin, bantu saya," pintaku kepada Mas Dikin untuk membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. Dengan sigapnya, Mas Dikin berusaha membantu Minto untuk bangun, begitu juga dengan Indra. Hingga akhirnya mereka berpandangan satu sama lain. "Sial," maki Indra sambil mencoba mencium telapak tangannya. Begitu halnya dengan Mas Dikin, dia tampak sibuk mengelapkan tangannya pada rerimbunan semak belukar. Cahaya senterku menemukan botolan air mineral yang aku berikan masih tampak utuh berada di tanah tanpa ada tanda sudah digunakan. Cukuplah tanda-tanda ini untuk aku mengertikan apa yang sedang terjadi. Akhirnya dengan menggunakan air yang ada, Indra dan Dikin membersihkan tangannya dari kotoran yang menempel. Setelah cukup lama, akhirnya Minto bisa menguasai kembali rasa ketakutannya. Tampaknya terlihat mencari sesuatu di antara rerimbunan belukar tempatnya dia membuang hajat. "Gara-gara kamu, Tok, hilang tuh target kita si Hesti. Kita jadi nggak tahu apa yang dilakukannya di sini," gerutu Indra sambil melihat Minto yang terduduk di tanah. "Jadi bagaimana Fareja? Kita lanjutkan atau enggak nih?" tanya Mas Dikin. Aku mengerti dengan maksud pertanyaan Mas Dikin. Tujuan pertama kami hingga akhirnya kami menginjakkan kaki di tempat ini tidak lain karena rasa penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat ini. Kepergian Hesti tidak akan menyurutkan langkah kami untuk mengetahui tempat apa yang Hesti datangi dan apa yang dilakukannya di sana. Andaikan memang di balik kegelapan itu ada sesuatu rumah, setidaknya Minto dan yang lain bisa membersihkan diri dari kotoran dan menghilangkan bau yang semakin menusuk hidung. "Lanjut," jawabku mantap. "Sebaiknya jangan, Ja. Tempat ini sepertinya beneran angker." Kini terdengar Minto bisa mengucapkan sesuatu setelah sekian lama terkunci dalam kebisuan. Seiring ucapan yang keluar dari mulut Minto, rasa penasaranku tentang apa yang Minto alami kembali hadir. "Sebenarnya apa yang kamu lihat, Tok?" "Za, mungkin aku akan kalian anggap gila atau mengada-ngada. Dari awal perasaanku sudah tidak enak. Di saat keinginanku untuk buang hajat sepertinya akan segera berakhir, aku melihat sesuatu." "Apa, Tok?" Indra mencoba memberikan sebatang rokok pada Minto. Awalnya aku berpikir suara yang timbul di antara rerimbunan di depanku adalah suara yang disebabkan oleh angin atau binatang malam lainnya. Akan tetapi perlahan demi perlahan, Minto menghentikan ceritanya dan berusaha menyulut rokok yang lalu menghisapnya dalam-dalam. Perlahan rimbunan semak belukar itu mulai tersibak. Aku melihat seekor ular besar, sangat besar. Andai aku gambarkan badan ular itu sebesar batang pohon kelapa dengan sisiknya yang berwarna hitam. Mendengar perkataan Minto, aku langsung berpikiran bahwa kejadian ini adalah hal yang normal.
Di tempat seperti ini di mana pohon besar dan semak belukar begitu mendominasi, sangat terasa wajar akan kehadiran binatang-binatang liar seperti ular, babi hutan ataupun macan. Jadi terasa tidak ada yang aneh dengan apa yang disaksikan Minto. Menurutku itu ular piton biasa toh, ucapku memotong perkataan Minto. Kamu bisa ngomong gitu, Ja? Tapi aku yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala ini nggak akan bisa berkata seperti itu. Di saat aku melihat bagian kepalanya, kepala ular itu terlihat menatapku dengan sorot mata yang tajam. Mata itu terlihat meruncing di setiap sudutnya dengan warna merah menyala di kedua matanya. Astaga toh, masa sih? Terlihat Indra mulai merasa ketakutan mendengar cerita Minto. Yang paling tidak masuk akal, aku melihat seperti ada mahkota di atas kepala ular itu. Sumpah, Ja, desisannya dan sorot mata ular itu nggak akan bisa aku lupakan dalam waktu yang cepat. Terlihat Minto berusaha menutupi mukanya dengan kedua telapak tangannya. Aku bisa melihat rasa keberanian yang sebelumnya masih membara di wajah Indra, Minto dan Dikin kini terlihat mulai meredup. Sebaiknya kalian tunggu di sini, biar aku yang melanjutkan sendiri, ucapku sambil bergegas untuk melangkah menaiki gundukan batu alam yang menyerupai tangga. Jangan gila kamu, Ja, aku tetap ikut. Terlihat Indra kini berdiri menyusul langkahku, hingga akhirnya Minto dan Dikin mengikuti apa yang dilakukan Indra. Rasa dingin, letih, dan lapar yang kami rasakan seakan berjalan seirama dengan jarum jam yang mengantarkan malam berjalan menuju kesempurnaan dengan sejuta misterinya. Ingin rasanya menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian, hingga akhirnya tatapan mata kami menangkap sebuah rumah. Sebuah rumah yang terlihat sangat sederhana seperti layaknya rumah-rumah di pedesaan yang tertinggal. Cahaya obor terlihat menerangi sekitaran rumah, begitu juga dengan satu titik cahaya lilin yang terlihat memancarkan cahayanya dari dalam rumah. Dra, ucapku pelan sambil berharap usulan yang akan keluar dari mulutnya. Tatapan Indra terlihat begitu tajam menatap bangunan yang dalam hitungan beberapa langkah lagi kami akan mencapainya. Rasa curiga terpancar dari wajahnya, begitu juga dengan tatapan Minto dan Mas Dikin. Entah apa yang akan kami temui di sana. Kini tatapan Indra terlihat berpaling ke arah Minto dan Mas Dikin. Terlihat anggukan dari kepala mereka, seakan sudah mengerti akan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. Permisi, ucapku setibanya di rumah itu. Permisi, ucapku setibanya di rumah itu. Lama tidak mendengar jawaban dari dalam rumah yang tampak tertutup rapat dan hanya menyisakan sebuah jendela yang dibiarkan terbuka. Pak, terdengar lirih suara Mas Dikin diiringi jari tangannya yang menunjuk pada sosok yang terlihat mematung menatap kami. Dalam gelapnya malam dan sinar cahaya yang bersumber dari obor, kami masih bisa melihat sosok yang menatap kami dengan tatapan dinginnya. Orang itu sama dengan orang yang kami lihat dalam kegelapan malam. Seseorang dengan bentuk tubuh tidak normal di antara kedua belah tangannya. Permisi, Pak. Kali ini Minto kembali berusaha menyapa pria tersebut. Dari raut wajahnya terlihat ketidaksenangan dan kecurigaan atas kehadiran kami. Lama dia terdiam dengan tatapan mata yang sama. Siapa kalian? Mau apa kalian? Sebuah suara yang terdengar serak terucap dari mulut yang terlihat seperti mengunyah sesuatu. Kami hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang ditanyakannya. Sepertinya kami terbius dengan keanehan dan kemisteriusan yang ditunjukkan orang tersebut. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kali kedua ini nada suaranya terdengar seperti melengking, diiringi dengan lemparan batu dari tangan kanannya. Serentak kami memundurkan langkah, merasa terancam dengan sikap yang terlihat mulai agresif. Dol, ada apa di luar? Terdengar sebuah suara dari dalam rumah dan menghentikan keagresifan orang tersebut. Tidak beberapa lama, terlihat sosok pria yang terlihat masih muda keluar dari dalam rumah. Senyum ramah terlihat dari wajahnya. Ada perasaan tenang dan menyejukkan yang terpancar dari wajah orang tersebut. Mungkin andai wanita yang menatap orang ini, niscaya dia akan jatuh hati dalam pandangan pertama. Terlihat tangannya memberikan isyarat kepada lelaki bertangan tidak normal itu untuk menjauhi kami, hingga akhirnya orang tersebut beranjak menjauh dan duduk dalam kegelapan malam. Maafkan Mbah Bendol, dia yang menemani dan membantu saya di sini, ucapnya sambil mempersiapkan kami untuk duduk di teras yang beralaskan kayu. Entah mengapa tidak ada perasaan takut atau curiga melihat keramahannya.
Kalau boleh tahu, kalian siapa dan apa tujuannya ke sini? Tanyanya dengan ramah. Dari nada suaranya yang ramah, entah mengapa aku berpikir bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Pertanyaan yang dia lontarkan ibaratkan pertanyaan pemancing atas segala sesuatu yang mungkin sudah diketahuinya. Akhirnya, kami memperkenalkan diri dan beralasan bahwa kedatangan kami bukanlah sesuatu yang disengaja alias tersasar. Yakin kalian gak berbohong? Tanyanya lagi sambil melinting selembar daun jagung yang berisi tembakau. Terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin tampak berpikir keras untuk memberikan sebuah alasan. Sebenarnya tadi kami mengikuti seorang wanita, Pak, ucapku tanpa berusaha menutupi. Zah! Sebuah pukulan dari siku Minto bersarang di lenganku. Sepertinya Minto mencoba menahanku dari berbicara jujur. Panggil saya Mbah Wodo. Teruskan, ucap bapak tersebut dan mulai menghisap rokok jagungnya. Wanita itu saya kenal dengan nama Hesti. Tadi dalam perjalanan saya melihat Hesti membelokkan arah ke sebuah jalan setapak yang ternyata berujung di rumah Mbah Wodo. Apa yang buat kamu penasaran mengikutinya? Kini nada bicara Mbah Wodo terdengar lebih berat. Saya penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat tersembunyi seperti ini. Wajah Mbah Wodo seketika berubah seperti orang berpikir. Sebelumnya saya minta tolong Mbah agar ketiga orang kawan saya ini diberikan izin ke kamar kecil untuk membersihkan badan. Wajah Mbah Wodo terlihat kembali tersenyum. Oh silahkan, di belakang rumah ini ada pancuran yang bisa dipergunakan kalian untuk mandi. Terima kasih Mbah, ucap Mas Dikin seraya mengajak Indra dan Minto menuju belakang rumah. Seiring dengan menghilangnya mereka dari tatapan mata ini, terlihat mata Mbah Wodo menatapku dengan tajam. Ada rasa takut yang aku rasakan setiap kali mata kami berpadu pandang. Saya kenal kamu, sangat mengenal kamu. Coba kamu perhatikan ini, ucapnya sambil menggerakkan telapak tangan di depan wajahnya secara turun naik. Entah karena rasa lelah yang aku alami telah mengganggu pandangan mata ini, aku melihat pergerakan tangan Mbah Wodo yang semula terlihat cepat, kini mulai melambat. Di antara pergerakan tangannya yang mulai melambat, wajah Mbah Wodo yang semula terlihat muda dengan pancaran pesonanya kini perlahan mulai berubah bentuknya. Wajah itu, ini gak mungkin. Aku coba mengedipkan mata beberapa kali untuk meyakinkan penglihatan ini. Wajah Mbah Wodo terlihat beberapa kali mengalami perubahan seiring pergerakan tangan yang naik turun. Kali ini wajah Mbah Wodo terlihat berubah menjadi seorang pria tua dengan garis keriput di wajahnya. Aku mencoba mengingat kembali wajah yang begitu familiar dalam ingatan ini.